seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar berarti seolah-olah menjadi korban? Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. پایگاه تروریستی آمریکا در العدید قطر را هدف تهاجم ویرانگر و قدرتمند موشکی قرار داد. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. Dan kondisi di sana cukup mencekam karena ada serangan dari Israel. Kemarin itu tidak ada yang masuk. Serangan berhasil dilepis oleh Iron Dome Iran. Selamat malam. Perang antara Iran-Israel selama 12 hari mulai 13 hingga 24 Juni membuat pemerintah Indonesia mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di Iran. Meski sudah ada kesepakatan gencatan senjata, proses evakuasi tetap dilakukan. 97 WNI yang dievakuasi dipulangkan secara bertahap. Malam ini, Rosi mengundang seorang pengamat politik luar negeri dan pertahanan. Ia juga pernah menjadi seorang editor di harian Jakarta Post dan seorang jurnalis senior. Selamat malam, Bung Pitan. Terima kasih bisa hadir di sini untuk memberikan kompas tentang peristiwa ini. Terima kasih, Bung Pitan. Izinkan saya menyapa dulu warga negara Indonesia yang ada yang masih ada di Iran, ada yang dalam perjalanan pulang ke Indonesia, yaitu Rido Mirza dan Mbak Laini Mirsa. Selamat siang untuk Anda semua. Siang, Mbak Rosi. Selamat siang. Selamat siang. Saya rasa masih siang ya untuk Rido yang ada di Azerbaijan dan juga untuk Mbak Laini Mirsa. Mbak Laini Mirsa benar ya, yang saat ini ada di Iran. Saya ke Mas Rido dulu. Mas Rido, saya tahu Anda ikut dalam proses evakuasi. Gimana? Can wait to go home now? Udah ingin sekali pulang, Mas Rido? Ya, tentunya emang udah gak sabar sih ya untuk berjumpa lagi dengan tanah air. Gimana kita rindu dengan tanah air, kan? Rindu dengan makanannya, dengan suasananya, gitu. Pengen cepet pulang kita. Apakah alasan perang juga menjadi keputusan pulang saat ini? Sebenarnya untuk menjadi alasan utama tidak juga ya, karena di tempat saya sendiri, saya belajar di kota Qum di Iran, itu masih relatif aman. Bahkan sangat aman. Cuman kenapa saya bisa mengikuti karena alasan orang tua yang khawatir kan. Jadi ya udah, kita pulang dulu aja. Oh oke. Jadi Mas Rido ini sebenarnya kalau boleh memilih nggak pulang. Tapi karena orang tua khawatir jadi pulang. Iya betul. Oh oke. Kenapa Rido merasa sebenarnya lebih aman tinggal di sana? Karena memang pusat penyerangan Amerika itu di Iran, dia berpusat di kota Tehran, lebih banyak di Tehran. Dan di kota Qum sendiri tidak ada satupun rudal yang terkena di tanah. Jadi tidak ada rudal yang masuk di kota Qum. Jadi masih sangat aman di sana. Cuman karena memang orang tua mendengar kabar di Iran seperti ini, seperti itu, dan bahkan internet sempat diputus di sana, jadi sulit dihubungi. Ingin udah pulang dulu aja. Oh ya udah nggak apa-apa, kita pulang dulu aja, nanti setelah membaik kita kembali lagi.
Saya memberitahu pemirsa bahwa Mas Ridho Mirza ini kuliah di Al Mustafa International University di kota Qum, yang menurut Mas Ridho sebenarnya jauh dari target serangan Israel. Tapi demi kenyamanan hati orang tua maka pulang aja. Iya, betul. Saya ke Mbak Lani Misra. Iya. Mbak Lani tinggal di Teheran kan sebenarnya? Iya, sebenarnya di Teheran. Hanya saja sudah beberapa hari di Qum. Mbak Laini tidak asalnya memang tinggal di Teheran. Mbak Laini ini kuliah di Ahlul Bait International University Teheran, dan Mbak Laini memilih juga untuk tidak pulang, tidak ikut dalam proses evakuasi. Kenapa Mbak Laini? Karena menurut saya lihat ya, perang ini tidak akan berlangsung lama, dan aktivitas selama adanya perang itu tidak terputus, dalam artian sehari-hari kegiatan sehari-hari di luar itu berjalan seperti biasa. Hanya saja mungkin penduduk di Teheran sendiri sudah berkurang, tetapi aktivitas berjalan lancar dan normal seperti itu. Wow, jadi rasa takut itu tidak ada, bisa dibilang seperti itu Mbak Laini? Rasa takut ada, karena serangan dentuman dan ledakan itu terjadi di malam hari. Tapi hanya saja ketika di siang hari, kita sempat nanya ke warga Iran sendiri bagaimana ini perang ini, dan mereka menjawab, ini tuh semuanya akan baik-baik saja. Dan dengan jawaban mereka, kita membuat tenang gitu mendengarnya. Mbak Laini sendiri kan sebenarnya tinggal di Teheran, tapi kemudian dievakuasi ya ke Qum juga? Iya, dievakuasi karena banyak teman-teman yang lain dari berbagai negara lain, mereka meminta untuk pindah tempat sementara. Karena Qum dianggap tadi seperti dikatakan oleh Mas Ridho bahwa jauh dari target serangan Israel. Iya, tapi dalam sebelum terjadinya gencatan senjata, tepat 1 malam sebelumnya sempat terjadi penyerangan di Qum, dan alhamdulillah tidak terjadi kerusakan yang berat seperti itu. I see. Mbak Laini, saya cukup cukup terkejut ketika Mbak Laini mengatakan bahwa karena masyarakat di sini bilang aman, baik-baik saja, maka Mbak Laini memilih juga untuk stay di Iran daripada pulang. Selain memang masyarakat sana mengatakan kita baik-baik saja, mengapa opsi pulang tidak menjadi keputusan Mbak Laini? Karena yang saya lihat sejauh ini, konflik yang terjadi antara Iran dan Israel itu tidak akan bertahan lama seperti itu. Dan banyak tempat-tempat Iran yang belum saya kunjungi. Wah. Ya, jadi ingin kunjungi. Ya, jadi ingin melihat lebih banyak Iran itu justru perasaan yang lebih menang dibandingkan pulang ke Indonesia. Iya, saya ingin membuktikannya sendiri seperti apa sih menakjubnya Iran itu. Kalau kami yang di Indonesia melihat bagaimana visual-visual itu cukup menyeramkan, serangan rudal, lalu dentuman yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi kami yang berada jauh saja itu merasa ketakutan. Mengapa itu tidak dirasakan oleh Mbak Laini? Benar. Di malam pertama itu kita sempat merasakan ketakutan yang luar biasa ya. Di saat itu jam 2 malam saya baru tidur, terus jam 3 terdengar ledakan, langsung bangun. Saya kebetulan di rumah kawan dekat dengan kejadian, lebih kurang 20 menit atau 15 menit. Nah itu kita sangat rasa takut yang luar biasa sehingga kita tidak tidur lagi sampai hari. Tapi setelah berjalannya esok hari itu, kita langsung nyari berita, kita buka berita apa yang terjadi. Terus setelah kita tahu informasi ini seperti ini, kita langsung ke lapangan, kita keluar, kita lihat aktivitas masih normal, dan itu yang membuat kita rasa takut berkurang. Wow, jadi tetap ada aktivitas normal di sana? Iya. Oke. Bahkan hari pertama, hari kedua itu kita masih kuliah masih seperti biasa, belum di offline kan.
Oke, belum di offline kan. Saya ke Bung Pitan dulu. Baik. Dua jawaban yang cukup mengesankan. Yes. Karena mungkin buat mereka yang tinggal di luar Iran melihat apa yang terjadi di Iran itu cukup menakutkan, mengerikan, terutama mereka yang tinggal di Teheran. Tapi kalau kita lihat WNI yang saya wawancarai malam hari ini, Mas Mirza dan Mbak Laini, Mas Mirza sebenarnya kalau Ridho Mirza kalau boleh punya pilihan mau Bisa stay, tinggal, tapi karena untuk menghormati perasaan orang tua maka Betul. pulang. Betul. Mbak Laini lebih gagah berani lagi Iya, nih, betul. nggak ada takutnya loh, Betul. dan memilih masih banyak tempat di Betul, Iran yang betul. belum ia kunjungi. Betul. Mungkin kita perlu tanya nih, ya ke siapa tadi? Mbak Laini? Mbak Laini coba. Mbak Laini mana? Oh ya, Mbak Laini. Begini, ini luar biasa jawabannya ini ya. Kalau kita lihat di media sosial, itu di London misalnya, itu ada demonstrasi macam-macam itu yang seolah-olah meminta pergantian rezim di Teheran. Di dalam negeri sendiri, kalau dilihat dari omongan orang-orang yang diserap dari pembicaraan ataupun dari berita media massa di dalam negeri sendiri, bagaimana sebetulnya? Apakah ada gerakan oposisi di sana? Baik. Mungkin untuk pergantian rezim itu sendiri kita lihat di daerah saya sendiri ataupun saat ini saya lihat di daerah Teheran dan Qum sendiri itu tidak terjadi seperti itu. Jadi nggak melihat bahwa akan ada gejolak politik domestik? Untuk saat ini tidak. Oke. Makanya dia stay ya? Makanya stay. Dan jawaban Mbak Laini tadi bahwa masih ada tempat di Iran yang belum dikunjungi. Belum dikunjungi. Memangnya kalau pulang ya nggak ini ya, takut nggak bisa balik lagi ke Teheran? Ya kemungkinan besar kalau sudah pulang tidak balik lagi karena sekarang saya semester terakhir di kampus. Oh ya itu. Oh oke. Ya jadi sayang ya. Mbak Laini sendiri di sana sendirian atau ada keluarga? Sendirian. Sendirian, oke. Sama-sama pilihan yang kami hargai, Mbak Laini kami hargai, masih ingin jalan di Iran dan yakin perang tidak akan terlalu lama. Begitu juga dengan pilihan Mas Ridho. Tidak ada juga yang lebih mulia daripada mendengarkan permintaan orang tua. Betul. Mas Mirza Ridho. Luar biasa. Ya. Bagus sekali ya. Kita akan kembali lagi, Bung Pitan, untuk melihat ada apa sebenarnya antara perang Iran dan Israel. Dan menarik untuk menggali lagi lebih dalam apa kata WNI kita yang ada di sana mahasiswa bahwa mereka yakin perang ini tidak akan berlangsung lama. Kami kembali saat lagi.